Disclaimer. Cerita ini merupakan hasil karya imajinasi sang penulis yang bersifat fiksi belaka. Cerita ini dibuat sebagai hiburan, bukan ajakan untuk meniru tindakan apa yang digambarkan dalam cerita. Segala kesamaan seperti nama, tempat, kejadian nyata dan hal-hal lainnya hanyalah kebetulan, dan kami tidak bermaksud menyinggung ataupun merugikan pihak manapun. Kami sangat berharap penonton dapat membedakan dengan bijak realitas dan fiksi. Pada suatu hari, di atas sebuah tebing, ada seorang pria yang tengah melindungi seorang wanita dari para pembunuh. Para pembunuh menyerang secara bersamaan, dan pria itu berhasil menangkisnya dengan mudah, membuat para pembunuh itu terkejut. 4 hari telah berlalu, dan kini ia telah membunuh begitu banyak orang. Musuh terus berdatangan tanpa henti, dan pada akhirnya, ia memutuskan untuk mengakhiri pertempuran ini sekarang juga. Ia menarik nafas dalam-dalam, dan ketika ia mulai mengayunkan pedangnya, pepohonan yang ada di sekitarnya tiba-tiba terbelah menjadi 2 bagian, dan di saat itu, semua pembunuh langsung terbunuh tak tersisa. Kemudian, wanita yang ia lindungi mendekatinya, dan tepat di depan mereka, terlihat ada begitu banyak pembunuh yang telah mati dengan mengenaskan. Namun tiba-tiba, pemimpin para pembunuh itu muncul, sembari mengatakan, ia sangat terkesan, dan mengakui bahwa sosok yang telah membunuh semua pembunuhnya benar-benar layak menyandang gelar pendekar pedang terhebat. Rupanya, pria yang tengah melindungi wanita itu bernama Cheok Ryugeom. Tetapi menurut si pembunuh, Cheok Ryugeom akan segera mati, karena ia mengetahui ada racun yang telah menyebar di tubuhnya. Setelah itu, pembunuh itu menanyakan, apakah wanita itu benar-benar berharga bagi Cheok Ryugeom. Mendengar itu, Cheok Ryugeom memerintahkannya untuk berhenti berbicara. Melihat sebuah kesempatan, pembunuh itu tiba-tiba menyerang dengan 2 pedang menargetkan tubuhnya Cheok Ryugeom. Bukannya menghindar atau menyerang balik, Cheok Ryugeom malah membuang pedangnya, membuat si pembunuh terkejut, mempertanyakan apa yang ingin Cheok Ryugeom lakukan. Ketika 2 pedangnya berhasil menembus tubuhnya Cheok Ryugeom seketika berkata kepada wanita itu, bahwa ia telah bersumpah untuk melindunginya, apapun yang terjadi. Kemudian, dengan mengandalkan kekuatan terakhirnya, Cheok Ryugeom memeluk si pembunuh dan melompat ke sungai. Saat mereka jatuh, topeng si pembunuh terlepas, membuat Cheok Ryugeom terkejut setelah melihat wajahnya. Mata Cheok Ryugeom membelalak tak percaya, karena rupanya, ia mengenali pria tersebut, dan di saat itu, pria itu tersenyum, sambil berkata, di titik ini, ia yang menang, dan pada akhirnya, mereka pun terjatuh ke sungai di bawah tebing. 900 tahun telah berlalu sejak saat itu, dan dunia telah mengalami lompatan besar dalam teknologi. Di atas sebuah jembatan, ada seorang siswi yang berdiri di pinggiran jembatan tanpa penyangga apapun. Dia bisa saja jatuh kapan saja jika kehilangan keseimbangan, dan orang-orang yang melihatnya mengira ia ingin bunuh diri. Tapi, berbeda dari dugaan mereka, dia hanya berdiri di sana tanpa alasan yang jelas. Namun tiba-tiba, ia terkejut saat mendengar ada orang-orang yang mengatakan mereka melihat sesuatu di bawah jembatan. Hal itu menarik perhatian wanita itu, dan saat ia menoleh ke arah orang-orang itu, mereka seketika berlari ke arahnya untuk melihat sesuatu yang ada di bawah jembatan dari sisinya. Ketika wanita itu menatap ke bawah, sesuatu tiba-tiba muncul dari dalam sungai, yaitu sebuah gunung es. Namun, ada satu hal yang lebih mengejutkan, ada seorang pria yang telah diceritakan kepada kita sebelumnya di dalam gunung es tersebut. Singkat cerita, terlihat ada sekelompok peneliti yang tengah meminum kopi, sambil memperhatikan Cheok Ryugeom, dan berkata, pria itu pasti bukan berasal dari zaman ini. Kemudian, Jung Sangyang, direktur dari riset rahasia intelijen DLS yang bekerja langsung di bawah presiden, mengungkapkan, pria itu pasti memiliki tubuh yang sempurna. Pada saat itu, mereka telah mengikat Cheok Ryugeom dengan erat. Asisten Sangyang tidak yakin apakah mengikat Cheok Ryugeom seketat itu memang diperlukan. Dia khawatir jika Cheok Ryugeom bangun, Cheok Ryugeom tidak akan senang diperlakukan seperti itu. Mendengar itu, Sangyang menjelaskan, tubuh Cheok Ryugeom berbeda jauh dari manusia modern. Bahkan, hampir tidak bisa dikategorikan sebagai spesies yang sama seperti mereka. Semua analisis sejauh ini selalu di luar dugaan, dan Sangyang yakin akan ada lebih banyak kejutan. Jadi untuk berjaga-jaga,
ia menjelaskan pada asistennya bahwa mengikat Cheok Ryugyom seketat ini perlu dilakukan. Si asisten menggaruk kepalanya, lalu mengungkapkan, apa yang ia maksud bukanlah hal itu. Ia kemudian menjelaskan, mereka seharusnya memperlakukan Cheok Ryugyom dengan hati-hati, karena bisa dibilang, Cheok Ryugyom adalah hadiah dari nenek moyang untuk generasi masa depan. Akan tetapi, Sangyang hanya mengabaikan perkataannya, dan saat ia akan segera pergi ke tempat lain, ia mengungkapkan, entah itu hadiah atau bencana, mereka tidak akan tahu sampai Cheok Ryugyom mendapatkan kesadarannya. Tapi, ketika si asisten menoleh ke arah Sangyang, Cheok Ryugyom seketika mendapatkan kesadaran dan langsung merobek semua ikatan dengan tubuhnya. Namun sayangnya, cerita tiba-tiba dialihkan di sebuah kota, di mana saat itu, di jalan raya, terlihat ada seorang pria sombong yang tengah mengendarai mobil sport bersama pacarnya. Pria itu menyetir dengan kecepatan yang cukup cepat, namun tiba-tiba, dia disalip oleh Cheok Ryugyom. Cheok Ryugyom berlari dengan kecepatan 80 km per jam, dan dengan mudah berhasil menandingi kecepatan mobil tersebut. Namun seketika saja, ia mengambil jalan milik mobil merah itu. Pria yang mengendarai mobil tersebut membanting setirnya, dan pada akhirnya, terjadi kecelakaan beruntun. Semua anak muda yang melihat itu langsung mengeluarkan kamera mereka untuk merekam kejadian luar biasa tersebut. Dari sudut pandang Cheok Ryugyom, dia kesulitan mempercayai apa yang dia lihat. Dalam benaknya, dia berpikir, dia berada di tempat asing, begitu aneh dan tidak nyata hingga dia yakin ini pasti ilusi, dan tiba-tiba, dia teringat tentang wanita yang ia lindungi. Namun seketika, dia dihadang oleh beberapa mobil polisi, dan pada akhirnya, ia menghentikan langkahnya. Polisi langsung mencoba menguasai situasi, dan meminta orang-orang yang tengah merekam untuk segera pergi demi keselamatan. Polisi lainnya telah mengelilingi Cheok Ryugyom, dan saat itu, Cheok Ryugyom tampak kebingungan. Ia kebingungan karena ia teringat bahwa dirinya telah terjatuh bersama musuh bebuyutannya yang bernama Okyeon ke dalam sungai. Saat itu, seorang polisi seketika muncul tepat di dekatnya, dan memperingatinya untuk tidak melawan. Cheok Ryugyom mengabaikan polisi tersebut, karena ia tengah berpikir keras. Ia berpikir, bahwa semua ini adalah ilusi yang dibuat oleh pengikut Okyeon yang bernama Yoon Eun-hye, yang ahli dalam mengacaukan pikiran. Karena pemikirannya itu, dia seketika menghempaskan polisi yang ada di sekitarnya. Melihat hal itu, seorang polisi tanpa pikir panjang menembakkan senjata kejut listrik ke arahnya. Cheok Ryugyom menangkap kabel listrik senjata kejut listrik itu dengan tangan kosong, karena energi petir bukan hal baru baginya. Namun karena lengah, dia terkena beberapa tembakan senjata kejut listrik sekaligus. Cheok Ryugyom mencoba menenangkan dirinya, kemudian menarik semua kabel listrik yang menempel di tubuhnya, dan dengan melakukan itu, ia dapat menghempaskan para polisi yang memegang senjata kejut listrik tersebut. Melihat hal itu, orang-orang di sekitarnya benar-benar terkejut, karena tak menyangka ada seseorang yang dapat melakukan hal itu pada para polisi. Saat Cheok Ryugyom melihat ada begitu banyak mobil yang tengah mengarah ke arahnya, ia yang masih berpikir bahwa dunia ini adalah ilusi, bergumam, bahwa ia harus menemukan kunci di dunia ini untuk membebaskan dirinya dari ilusi ini. Pada saat itu, Cheok Ryugyom seketika menginjak tanah dengan kuat, membuat semua mobil yang tengah mengarah ke arahnya terhempas. Setelah itu, ia memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut, karena ia berpikir, semua yang sedang terjadi ini hanyalah hambatan baginya untuk mencari kunci yang ia maksud. Rupanya, mobil sebelumnya adalah mobil para tentara, dan di saat itu, seorang tentara mempertanyakan, apakah pria itu benar-benar manusia. Setelah beberapa saat, di tempat lain, ada seorang pria bernama Jung Min-woo, Direktur Dinas Intelijen Nasional yang sedang marah besar setelah mendapat kabar melalui telepon bahwa para anak buahnya tidak mendapatkan hasil apapun. Ia tengah berbicara dengan Sangyang, dan saat itu, Sangyang meminta maaf dan menjelaskan, mereka semua telah bersiap, tetapi mereka tidak menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Menurut Jung Min-woo, jika polisi dan pasukan khusus tidak mampu menangani situasi ini, kerusakannya akan menjadi bencana besar. Setelah mereka berbincang beberapa saat, Sangyang seketika menegaskan, sekarang semuanya sudah jelas, bahwa Cheok Ryugyom adalah sosok yang berada pada level yang sama sekali berbeda dengan mereka. Pernyataan tersebut membuat Jung Min-woo semakin marah, dan bertanya, apa Sangyang tetap akan mengatakan ini pada presiden jika presiden menanyakan tentang situasi ini. Tiba-tiba, seseorang yang duduk di kursi belakang meminta Jung Min-woo untuk tetap tenang, lalu menyatakan, ia yang akan bertanggung jawab penuh atas situasi ini.
Kemudian, ia mengungkapkan, Cheok Ryugeom adalah seorang manusia yang berasal dari berabad-abad yang lalu, dan menurutnya, Cheok Ryugeom tidak akan berdaya melawan senjata modern. Sementara itu, di saat yang sama, di sebuah jalan tol, terlihat jalan tol tersebut yang telah dipenuhi berbagai macam kendaraan militer. Bahkan di langit, ada juga helikopter. Di sebuah puncak gedung, Cheok Ryujum yang tengah berdiri di sana, telah dikepung dari segala arah. Cheok Ryugeom merasa tertantang, oleh karena itu, ia siap menunjukkan siapa dirinya. Sebelum bertarung, dia seketika berjalan ke suatu tempat tidak jauh dari tempatnya berdiri, untuk mengambil sebuah sapu yang ingin ia jadikan sebagai senjata. Ketika ia mengeluarkan bagian bawah sapu dengan kakinya, dan hanya menyisakan tongkatnya saja, ia seketika terkejut, karena ada seorang prajurit yang tiba-tiba menembakkan peluru tepat di bawah. Kemudian, prajurit itu berkata, "Ini adalah senjata, sesuatu yang dapat membuat seseorang seperti Cheok Ryugeom jadi tidak berdaya." Prajurit itu tersenyum, lalu menegaskan, jika Cheok Ryugeom melawan, ia akan mati. Saat semua prajurit itu mulai membicarakan Cheok Ryugeom, berpikir Cheok Ryugeom tidak akan mampu menghadapi mereka, Cheok Ryugeom segera melakukan gerakan pemanasan, bersiap menggerakkan ototnya. Melihat hal itu, seorang prajurit kebingungan, mempertanyakan kenapa Cheok Ryugeom melakukan gerakan itu. Setelah melakukan gerakan pemanasan, Cheok Ryugeom segera bersiap menggunakan sebuah teknik untuk menyerang mereka secara bersamaan. Melihat gerakan milik Cheok Ryugeom, prajurit yang kebingungan sebelumnya seketika terkejut, karena ia merasakan perasaan tidak menyenangkan. Ia mencoba menenangkan dirinya, kemudian mengarahkan senjatanya ke arah Cheok Ryugeom. Ketika ia akan menarik pelatuk senjatanya, ia seketika terdiam, karena mendengar suara presiden dari sebuah helikopter yang tiba-tiba mendekat ke arah mereka. Presiden turun dari helikopter, dan begitu kakinya menyentuh lantai, pengawalnya yang masih berada di dalam helikopter segera mempersiapkan diri mereka untuk berjaga-jaga jika situasi seketika memburuk. Saat itu, presiden melangkahkan kakinya mendekati Cheok Ryugeom, kemudian menjelaskan, ia adalah Presiden Kang Jihan, seseorang yang mewakili semua bangsa di negara ini. Setelah itu, ia memerintahkan semua prajurit untuk menurunkan senjata mereka. Melihat orang-orang di sekitarnya sangat menghormatinya, Cheok Ryugeom berpikir bahwa presiden adalah kata lain dari raja di zaman sekarang. Kemudian, Presiden Jihan menyampaikan permintaan maaf, karena prajuritnya telah memperlakukan Cheok Ryugeom dengan buruk. Berpikir Cheok Ryugeom masih bingung dengan dunia ini, dia segera menjelaskan bahwa ini adalah masa depan, dan mereka berada di Korea Selatan sekarang. Sebelum melanjutkan perkataannya, dia mengulurkan tangan untuk berjabat tangan, dan mengungkapkan, ia ingin mengajak Cheok Ryugeom ke tempat yang lebih layak untuk melanjutkan pembicaraan. Semua mata tertuju pada Cheok Ryugeom yang hanya berdiri diam saja. Mereka menahan napas, mencoba menebak langkah seperti apa yang akan Cheok Ryugeom lakukan, agar mereka bisa selalu bertindak dengan cepat jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Namun saat Cheok Ryugeom mengulurkan tangannya, ia seketika mengayunkan tongkatnya, berniat memenggal kepala Presiden Jihan. Ia melakukan itu karena ia berpikir, Presiden Jihan adalah kunci untuk keluar dari ilusi ini. Melihat hal itu, semua orang langsung bersiap menembak Cheok Ryugeom, dan berpikir bahwa Presiden Jihan telah dipenggal. Namun tak disangka, sang presiden ternyata masih hidup, dan ia segera memerintahkan semua orang untuk menghentikan tembakan. Semua orang awalnya tetap akan menembak Cheok Ryugeom. Oleh karena itu, sang presiden menjelaskan bahwa ia baik-baik saja. Walaupun demikian, hal yang baru saja terjadi menurutnya sangat mengejutkan, karena ia berpikir bahwa dirinya baru saja dipenggal. Tetapi entah bagaimana ia masih baik-baik saja. Pada saat itu, Cheok Ryugeom yang tengah menatap telapak tangannya, akhirnya mulai menyadari bahwa ini bukanlah ilusi yang dibuat oleh Yoon Eun-hye. Ia mulai menyadari akan hal itu karena ia teringat bahwa Yoon Eun-hye adalah seorang ahli ilusi terhebat di zaman Goryeo yang tidak akan menciptakan ilusi di mana musuhnya tidak menderita. Setelah mengingat kembali pertarungan sebelumnya, Cheok Ryugeom menyadari bahwa apa yang ia rasakan saat itu tidak terasa seperti ilusi. Dikarenakan semua hal itu, ia akhirnya membuat kesimpulan bahwa dunia ini benar-benar nyata. Singkat cerita, di dalam kantor presiden, terlihat ada begitu banyak jenis makanan yang telah disajikan di atas meja untuk Cheok Ryugeom. Sebelum menikmati makanan-makanan tersebut, Cheok Ryugeom terlebih dahulu menanyakan mereka berada di mana. Presiden Jihan menjelaskan,
Cheo Ryugeom bisa menyebut tempat ini sebagai markas rahasia, tempat yang disiapkan untuk pertemuan semacam ini. Setelah itu, ia mendesak Cheo Ryugeom, seseorang yang berasal dari zaman kuno untuk menikmati makanan yang ada di atas meja, sambil menjelaskan, semua makanan tersebut adalah makanan modern. Awalnya, Cheo Ryugeom tidak mau memakannya. Oleh karena itu, sang presiden mengambil inisiatif untuk mencicipi makanan terlebih dahulu. Sambil makan, dia bertanya apakah Cheo Ryugeom masih meragukan bahwa dia berada di masa depan. Tentu saja, Cheo Ryugeom telah menyadari akan hal itu, dan kini dia sudah sangat yakin bahwa dirinya memang berada di masa depan. Presiden Jihan senang akan hal itu, dan pada saat itu, ia mengungkapkan, Cheo Ryugeom seharusnya sudah menyadarinya sekarang, bahwa ia bisa bergerak dengan leluasa setelah lama membeku karena teknologi medis di zaman ini. Karena perkataannya, Cheo Ryugeom teringat akan masa lalunya sebelum kematiannya. Dan seketika saja, ia berkata, zaman Goryeo telah jatuh. Saat itu, Presiden Jihan tiba-tiba mengungkapkan, meskipun ia tak yakin apakah Cheo Ryugeom mau menerima tawarannya, dia bersedia menawarkan bantuan agar Cheo Ryugeom bisa menyesuaikan diri dengan dunia ini. Namun sebagai gantinya, ia ingin Cheo Ryugeom bekerja sama dengannya. Cheo Ryugeom kebingungan, mempertanyakan kerjasama seperti apa yang diinginkan oleh Presiden Jihan. Untuk memperjelasnya, Presiden Jihan meminta Jung Min-woo untuk menyalakan TV. Di dalam siaran TV, disiarkan seorang reporter yang tengah memberitakan penampakan pria super kuat. Pria itu tidak hanya memiliki kecepatan yang sangat cepat dan memiliki tubuh yang kuat, bahkan juga bisa terbang. Hal itu membuat orang-orang berpikir bahwa pria yang bisa terbang itu adalah orang yang sama yang ditemukan di gletser Sungai Han. Desas-desus pun beredar, dan semua orang sudah sangat yakin bahwa pria tersebut adalah pria yang sama, dan kini, orang-orang mulai menyebutnya sebagai manusia super. Namun, reporter lalu mengumumkan kabar, bahwa semua itu hanyalah bagian dari produksi film. Pada saat ini, Presiden Jihan segera menjelaskan pada Cheo Ryugeom, bahwa mereka tidak bisa mengungkapkan kebenaran tentang Cheo Ryugeom pada publik, karena dunia belum siap mengetahui keberadaannya. Terlebih lagi, Cheo Ryugeom adalah manusia yang telah bertahan hidup selama berabad-abad, dan menurut si presiden, jika mereka meneliti dan mempelajari tubuhnya, ia yakin itu bisa membawa kemajuan yang luar biasa. Kemudian, Presiden Jihan menceritakan, banyak negara yang telah mencoba berbagai hal untuk membuat sosok seperti Cheo Ryugeom, tapi semuanya gagal. Namun sekarang, Cheo Ryugeom telah muncul, dan menurut si presiden, mereka tidak akan lama lagi bisa melakukannya. Setelah menjelaskan semua itu, Presiden Jihan mengungkapkan, sejujurnya, ia ingin mempelajari tubuhnya Cheo Ryugeom demi negara dan generasi mendatang. Namun tak disangka, Cheo Ryugeom tanpa pikir panjang langsung menolaknya. Presiden Jihan terdiam, dan Cheo Ryugeom telah berjalan menuju pintu untuk keluar. Setelah membuka pintu, Cheo Ryugeom menyatakan, dirinya tidak setuju hidup di zaman ini. Karena kata-kata saja tak bisa membujuk Cheo Ryugeom, Presiden Jihan akhirnya memutuskan untuk menjalankan rencana cadangan. Kemudian, para petugas yang ada di dekatnya Presiden Jihan segera mempersiapkan senjata bius, mengarahkannya pada Cheo Ryugeom. Cheo Ryugeom terdiam beberapa saat karena situasi ini, namun tiba-tiba, para petugas mulai melepaskan tembakan. Semua peluru senjata bius tersebut menancap di punggungnya Cheo Ryugeom, tetapi Cheo Ryugeom tetap diam saja. Meski sebelumnya Cheo Ryugeom mampu menahan tembakan kejut listrik, Jung Min-woo yakin pria ini takkan tahan terhadap bius penenang yang bisa melumpuhkan gajah. Hal itu bisa saja benar, namun sayangnya, jarum bius itu bahkan tidak bisa menembus kulitnya, karena ada energi tebal menyelimuti tubuhnya yang mampu melindunginya. Setelah mengeluarkan semua jarum bius, Cheo Ryugeom mengumpulkan energi dalam tubuhnya pada tangannya, dan dalam sekejap, ia menghempaskan para petugas ke segala arah. Cheo Ryugeom melakukan itu untuk memperingati sang presiden untuk tidak main-main lagi dengannya. Dan saat itu, Cheo Ryugeom menoleh ke arah sang presiden, sambil mengungkapkan, ia akan segera pergi. Meskipun begitu, sang presiden belum mau menyerah. Kali ini, sekelompok petugas bersenjata tongkat listrik yang memiliki kekuatan 10 kali lebih kuat dari senjata listrik seketika muncul mengepung Cheo Ryugeom. Tanpa ragu, salah satu di antara mereka langsung menyerang Cheo Ryugeom atas perintah dari Presiden Jihan. Cheo Ryugeom hanya diam saja, namun seketika, ia mulai melangkahkan kakinya, bergerak maju begitu cepat untuk keluar sehingga petugas pertama yang menyerang gagal menyerangnya. Para petugas lainnya mendekat,
dan petugas yang pertama kali menyerang berpikir bahwa ia telah berhasil menyetrum Cheok Ryugeom. Namun, sebelum tongkat petugas lain menyentuhnya, hal yang sama terulang, tak ada satupun tongkat listrik yang dapat menyentuh tubuhnya, karena ia bergerak begitu cepat, dan pada akhirnya, para petugas menyadari bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun pada Cheok Ryugeom. Alhasil, Cheok Ryugeom bisa pergi tanpa terluka sedikit pun. Setelah mengetahui hal itu, Presiden Jihan benar-benar terkejut, dan kini ia sadar bahwa kekerasan tak akan berhasil. Jung Min-woo kemudian mengungkapkan, hanya ada satu pilihan tersisa, yaitu mencari cara yang aman, karena lagi pula, Cheok Ryugeom bukan makhluk biasa, dan pencarian skala besar menurutnya kemungkinan diperlukan untuk mencarinya. Tiba-tiba, seorang pria membuka pintu, sambil mengungkapkan, mereka telah menemukan keberadaannya. Sementara itu, di atas gedung tertinggi di kota, terlihat Cheok Ryugeom yang telah berada di sana berniat bunuh diri. Ia ingin bunuh diri karena dunia ini tak menawarkan apa-apa baginya. Dulu, satu-satunya alasan ia terus bertahan hidup karena ia mempunyai seorang majikan yang ingin ia lindungi. Namun sekarang, majikan yang ia lindungi sudah tiada, bahkan sekarang, ia sudah tidak memiliki musuh yang harus ia lawan dengan alasan yang jelas. Saat itu, ia telah melompat, sambil berkata, dulu, ia sangat berharap mati saat jatuh dari tebing bersama musuh bebuyutannya. Namun tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya, wajah di papan iklan digital yang ada di atas sebuah gedung membuatnya terkejut. Hal itu membuatnya terkejut karena wajah itu sangat mirip dengan Okyeon, musuh terakhirnya, yang seharusnya sudah mati bersamanya saat jatuh dari tebing. Matanya terbuka lebar saat ia teringat pertempurannya melawan Okyeon, di mana saat itu, Yoon Eun-hye bekerja sama dengan Okyeon untuk menciptakan ilusi, memperlihatkan keluarganya saling membunuh, dan di masa itu, Okyeon berkata, meskipun Cheok Ryugeom berhasil melindungi wanita itu, ia gagal melindungi keluarganya. Pada saat ini, Cheok Ryugeom seketika menggunakan kekuatannya untuk mendarat dengan aman, dan saat itu, ia menatap ke arah papan iklan digital yang menampilkan wajahnya Okyeon, dan ia benar-benar tidak menyangka bahwa Okyeon masih hidup di masa sekarang. Sementara itu, di suatu tempat, terlihat Presiden Jihan yang sudah terkejut setelah mendapat kabar bahwa Cheok Ryugeom telah melompat dari gedung tertinggi di kota. Hal itu membuatnya berpikir bahwa Cheok Ryugeom berniat bunuh diri, dan ia menekankan bahwa mereka harus menemukan jasadnya. Namun tiba-tiba, seorang petugas menjelaskan bahwa mereka menemukan seorang saksi. Saksi tersebut menyebutkan, Cheok Ryugeom masih hidup dan hanya bertanya tentang Yu Yeonwoo kepadanya. Kemudian, kita dijelaskan, Yu Yeonwoo adalah sosok yang dikenal oleh seluruh masyarakat Korea, karena dia adalah bintang film kelas internasional. Sejak masih muda, Yu Yeonwoo telah menunjukkan bakat akting luar biasa, dan berhasil mengejutkan dunia karena aktingnya yang benar-benar luar biasa. Sejak saat itu, ia telah memikat sutradara dari timur maupun barat, dan membintangi berbagai macam film sukses. Ketampanan dan karismatik membuatnya sangat populer. Bahkan dia lebih populer dari para idola musik papan atas. Berkat popularitas tersebut, nilai saham perusahaannya terus meningkat, menjadikannya bintang terbesar di Korea dan sekaligus mengangkat citra negaranya di mata dunia. Di masa sekarang, ada seorang siswa yang baru saja menjelaskan tentang Yu Yeonwoo pada Cheok Ryugeom. Hal itu membuat Cheok Ryugeom berpikir bahwa ini sangat aneh, karena seorang pria bernama Yu Yeonwoo yang sangat mirip dengan Okyeon, musuh bebuyutannya, ternyata sangat berbeda dengannya. Karena itu, Cheok Ryugeom berpikir hanya ada dua kemungkinan. Yu Yeonwoo hanya kebetulan mirip dengan Okyeon, atau Yu Yeonwoo benar-benar adalah Okyeon. Meskipun begitu, Cheok Ryugeom tetap sangat berharap bahwa Yu Yeonwoo benar-benar adalah Okyeon, karena ia sangat ingin bertemu dengannya dan ada begitu banyak hal yang ingin ia bicarakan dengannya. Saat itu, Cheok Ryugeom tiba-tiba meminta siswa tersebut untuk mengantarnya menemui Okyeon. Hal itu membuat siswa tersebut terkejut, dan ia segera menjelaskan bahwa orang biasa tidak dapat menemui seseorang seperti Yu Yeonwoo. Siswa itu juga menambahkan, untuk orang biasa, ada kemungkinan bisa bertemu dengan Yu Yeonwoo di bandara, tetapi kemungkinannya sangat kecil tanpa rencana yang matang. Cheok Ryugeom tiba-tiba marah karena perkataan siswa itu. Oleh karena itu, ia seketika membenturkan kepalanya ke layar yang menampilkan wajahnya Yu Yeonwoo hingga layar tersebut pecah. Siswa itu ketakutan dan terjatuh ke lantai, dan pada saat itu, Cheok Ryugeom terus mendesaknya untuk memberitahunya cara agar ia bisa menemui Yu Yeonwoo. Siswa itu mencoba berdiri, dan memohon agar Cheok Ryugeom tidak menyakitinya.
Cheo Ryugeom berjanji tidak akan menyentuhnya jika ia memberitahu caranya. Siswa itu mencoba menenangkan dirinya, lalu menjelaskan, sebenarnya memang tidak ada cara untuk bertemu dengannya. Dan ia segera menjelaskan, ia melihat di artikel baru-baru ini, bahwa Yu Yeonwoo berada di luar negeri sekarang. Di tempat lain, di Amerika Serikat, terlihat Yu Yeonwoo yang sedang duduk santai menikmati makanannya. Namun tiba-tiba, seorang pria mendekatinya dan melemparkan pukulan keras ke arahnya. Pria itu kemudian memerintahkan Yu Yeonwoo untuk pergi, dan menjelaskan, tempat ini merupakan tempat milik organisasinya. Ternyata, mereka sedang melakukan syuting, dan di saat itu, pria tersebut lupa naskah selanjutnya yang akan ia katakan. Jadi mau tidak mau, mereka harus mengulangi syutingnya. Tim produksi mulai merasa frustasi, karena ini bukan pertama kalinya mereka harus mengulang syuting ini. Hal itu membuat seorang berpikir, bahwa pria itu, James, sengaja melakukan ini, dan mereka yakin Yu Yeonwoo pasti mulai jengkel dengan ini. Saat itu, Yu Yeonwoo menundukkan kepalanya karena pukulan sebelumnya, dan saat ia menunjukkan wajahnya, ia seketika meminta James untuk memukul bagian wajahnya yang lain. Tiba-tiba, James menatap ke atas, dan melihat, lampu gantung yang tepat berada di atasnya jatuh akan menimpanya. Tepat saat lampu itu akan menimpanya, Yu Yeonwoo seketika melompat mendorong tubuhnya dengan sekuat tenaga. Setelah kejadian yang begitu cepat itu, tim produksi segera mendekat untuk memastikan bahwa mereka baik-baik saja. Saat semua orang telah merasa khawatir, Yu Yeonwoo segera berdiri, dan meyakinkan mereka bahwa dia dan James baik-baik saja. Namun, ia tetap harus ke rumah sakit karena lengannya mengalami luka yang cukup parah akibat pecahan kaca. Setelah beberapa saat, di rumah sakit, Yu Yeonwoo menerima perawatan medis yang dibutuhkan dan ditemani oleh manajernya. Sang manajer memujinya, mengatakan bahwa ia benar-benar luar biasa, terutama saat ia melindungi James seperti adegan di dalam film. Yu Yeonwoo merendah, menjelaskan bahwa tubuhnya bereaksi dengan sendirinya, dan meyakinkan bahwa kini ia sudah merasa jauh lebih baik. Melihat ada begitu banyak hadiah yang diberikan oleh tim produksi film, Yu Yeonwoo menyarankan manajernya untuk menyerahkannya kepada staf rumah sakit sebagai bentuk terima kasih. Manajernya setuju dan menyebut itu sebagai ide yang baik. Tiba-tiba, Yu Yeonwoo meminta maaf karena syuting terganggu karena dirinya mengalami cedera. Manajernya memintanya untuk tidak berkata seperti itu, dan setelah itu, manajernya seketika mengungkapkan, ada sesuatu yang lebih penting sekarang. Setelah manajernya menceritakan semuanya, Yu Yeonwoo seketika terkejut. Sementara itu, di Gedung Biru, terlihat sang presiden mengucapkan terima kasih kepada timnya atas kerja keras mereka dan menginformasikan bahwa ia akan pergi karena ada urusan penting yang harus diselesaikan. Saat ia hendak keluar, terdengar suara Cheo Ryugeom yang menghentikannya, mengatakan bahwa ia telah lama menunggunya. Sang presiden merespons dengan mengatakan bahwa Cheo Ryugeom memang selalu mengesankan, satu-satunya orang yang bisa keluar masuk tempat itu sesuka hatinya. Ia juga mengomentari bahwa kondisi Cheo Ryugeom kini terlihat jauh lebih baik dibanding sebelumnya, dan mengungkapkan, kemarin saat Cheo Ryugeom menemuinya, Cheo Ryugeom benar-benar membuatnya terkejut. Kemudian, kita diceritakan kejadian kemarin, di mana saat itu, Cheo Ryugeom tiba-tiba muncul di kantor Presiden Jihan, dan menanyakan, apakah tawaran kerja samanya mereka masih berlaku. Presiden menjawab, ia telah memprediksi kedatangannya. Namun ia memiliki satu pertanyaan penting sebelum mereka melanjutkan pembicaraan. Setelah mengatakan itu, ia mengeluarkan sebuah foto Yu Yeonwoo, dan bertanya, apakah Cheo Ryugeom memiliki hubungan dengan pria tersebut. Cheo Ryugeom mengakuinya, dan langsung meminta Presiden Jihan untuk mempertemukan dirinya dengan seseorang yang ada di foto itu. Presiden Jihan menyetujuinya, dengan ketentuan, Cheo Ryugeom harus mau bekerja sama dengan mereka. Cheo Ryugeom sempat terkejut saat sang presiden mengulurkan tangan untuk berjabat tangan, karena jabat tangan bukanlah kebiasaan dari zaman Goryeo. Namun pada akhirnya, ia tetap membalas jabatan tangan itu. Kembali ke masa kini, Cheo Ryugeom bertanya kepada sang presiden, kapan dirinya akan dipertemukan dengan Yu Yeonwoo. Presiden menjawab, meskipun dirinya memiliki kekuasaan, mengatur pertemuan dengan seseorang yang berada di negara lain bukanlah hal yang mudah. Namun kali ini, Cheo Ryugeom sangat beruntung, karena orang yang mereka cari ternyata sudah berada di dalam ruangan yang akan mereka masuki dan sedang menunggu mereka. Pada saat itu, Yu Yeonwoo tiba-tiba menyatakan, merupakan sebuah kehormatan besar bisa bertemu dengan presiden. Di sisi lain, Cheo Ryugeom benar-benar terkejut,
karena ia tidak menyangka mereka akan bertemu seperti ini, dan ia berpikir, jika Yu Yeonwoo benar-benar Okyeon, ia harus segera memastikan identitasnya. Setelah memperkenalkan dirinya pada Cheok Ryugeom, Yu Yeonwoo mendekati Presiden Jihan, dan Presiden Jihan segera berterima kasih padanya karena bersedia datang ke sini. Yu Yeonwoo menjawab, itu bukan masalah besar. Melihat tangan Yu Yeonwoo ditutupi oleh perban, Presiden Jihan menanyakan apa yang telah terjadi pada tangannya, dan Yu Yeonwoo segera menjelaskan, tangannya hanya terkilir. Tiba-tiba, Cheok Ryugeom menyela pembicaraan mereka, memperkenalkan dirinya, lalu mengulurkan tangannya pada Yu Yeonwoo untuk berjabat tangan. Yu Yeonwoo sempat terkejut, tapi ia dengan cepat menerima jabatan tangan itu, lalu mengungkapkan, Cheok Ryugeom pasti adalah tentara nasional yang dibicarakan oleh Presiden, dan ia sangat senang bisa bertemu dengannya. Yu Yeonwoo juga menambahkan, ia mendengar mereka akan tampil bersama dalam video promosi, dan ia menyatakan itu merupakan kehormatan besar baginya. Presiden kemudian berkata, karena semua sudah saling memperkenalkan diri, mereka bisa duduk dan berbincang. Namun, Cheok Ryugeom hanya mengabaikan perkataannya, karena ia saat itu tengah menggenggam tangannya Yu Yeonwoo dengan erat untuk memeriksa energi Ki dalam tubuhnya. Hal itu membuat Yu Yeonwoo berkomentar pada sang presiden, bahwa rumor tentang kekuatannya Cheok Ryugeom benar sangat kuat. Saat itu, Cheok Ryugeom sedang terkejut, karena ia tidak dapat merasakan energi Ki di dalam tubuhnya Yu Yeonwoo. Setelah itu, Cheok Ryugeom mencoba menenangkan dirinya, lalu melepaskan tangannya Yu Yeonwoo dan meminta maaf kepadanya. Tiba-tiba, Presiden Jihan meminta mereka untuk duduk duluan, dan menjelaskan, ia mau pergi ke toilet sebentar. Ketika ia telah berada di luar ruangan itu, seseorang menyambutnya dan segera melaporkan bahwa seluruh pasukan kini dalam status siaga penuh. Di dalam ruangan, orang-orang selain Cheok Ryugeom dan Yu Yeonwoo juga segera keluar, dan di saat yang sama, Yu Yeonwoo yang tengah meminum secangkir teh yang sebelumnya berada di atas meja, berkata bahwa teh tersebut memiliki rasa yang luar biasa, dan menawarkan Cheok Ryugeom untuk meminumnya juga. Pikiran Cheok Ryugeom tidak tenang, karena ia berpikir bahwa Yu Yeonwoo bukanlah Okyeon, dan menurutnya, Yu Yeonwoo hanya mirip dengannya. Hal itu membuatnya sangat kecewa, dan ekspresi frustasinya terlihat sangat jelas. Namun tiba-tiba, Yu Yeonwoo menaruh cangkir teh di atas meja, mendekatinya untuk membisikkan sesuatu, lalu mengungkapkan, ia tidak menyangka Cheok Ryugeom masih hidup. Mendengar itu, Ryugeom kehilangan ketenangannya dan energinya mulai melonjak, dan masih tidak menyangka, kalau Yu Yeonwoo adalah Okyeon. Melihat reaksinya, Yu Yeonwoo berkomentar bahwa sepertinya Cheok Ryugeom tidak senang dengan pertemuan ini. Dengan marah, Cheok Ryugeom bertanya apakah ia menganggap ini lucu. Saat itu, Cheok Ryugeom akhirnya menyadari bahwa Okyeon selama ini telah menyembunyikan energi Ki-nya, dan ia tidak menyangka Okyeon memiliki kemampuan seperti itu. Dalam hati, Cheok Ryugeom mempertanyakan sudah berapa lama Okyeon berada di masa ini, dan pada saat yang sama, Okyeon tiba-tiba mengatakan, jika Cheok Ryugeom membunuhnya sekarang, ia tidak akan mendapatkan apa-apa, dan memintanya untuk meredakan niat membunuhnya. Setelah itu, Okyeon menebak bahwa Cheok Ryugeom pasti belum lama berada di masa ini. Cheok Ryugeom membalas perkataannya itu dengan menyebutkan, bahwa Okyeonlah yang sepertinya sudah cukup lama berada di masa ini. Tiba-tiba, Cheok Ryugeom menanyakan apakah datang di masa depan ini adalah salah satu rencananya Okyeon. Okyeon tersenyum, lalu menjawab, bagaimana mungkin dia bisa memikirkan rencana seperti itu. Setelah itu, Cheok Ryugeom mengatakan, dia akan menanyakan satu pertanyaan terakhir, dan ia berharap Okyeon akan menjawabnya dengan jujur. Pertanyaannya adalah, apakah gadis muda itu juga berada di masa ini? Cheok Ryugeom menanyakan hal itu dengan nada mengancam, dan Okyeon menyuruhnya berhenti berbicara dengan nada seperti itu, lalu menanyakan balik, apakah seseorang yang dimaksud oleh Cheok Ryugeom adalah gadis yang dulu ia lindungi. Sebelum Cheok Ryugeom menjawab pertanyaannya, Okyeon seketika mengungkapkan, ia juga penasaran, apakah gadis itu ada di masa ini atau tidak. Ia mengatakan itu dengan nada mengejek, membuat Cheok Ryugeom marah dan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan meja. Dalam beberapa saat, Okyeon seketika terkejut, namun tiba-tiba, ia terhempas cukup jauh. Setelah itu, Cheok Ryugeom berdiri dari kursi, lalu menyatakan, soal jawabannya, ia akan mencarinya sendiri. Okyeon mencoba untuk berdiri, dan seketika, ia berkata, sepertinya dirinya bisa menghadapi Cheok Ryugeom seorang diri. Sebelum menyerang, Okyeon sempat menjelaskan,
Tidak akan ada yang mengganggu mereka jika bertarung, karena ia sudah memasang ilusi untuk mengisolasi tempat itu dari luar, dan dari luar, mereka akan terlihat seperti tengah membicarakan sesuatu. Setelah menjelaskan semua itu, Okyeon berlari ke arah Cheok Ryugeom untuk menyerang. Namun tiba-tiba, ia berhenti saat mendengar Cheok Ryugeom menyebutkan kalau ia bukan Okyeon yang asli. Ketika Cheok Ryugeom menghancurkan buah pinus di tangannya, dia menjelaskan, meski Okyeon dapat menyembunyikan energi ki-nya dengan baik, namun saat ia bertarung, akan ada sedikit kebocoran yang bisa memperlihatkan identitas aslinya. Sesuai dugaannya, orang itu ternyata bukanlah Okyeon, karena saat itu, penampilannya secara perlahan berubah menjadi seorang wanita bernama Yoon Eun-hye. Jelas, hal tersebut membuat Yoon Eun-hye terkejut, karena ia tidak menyangka, seseorang yang baru saja terbangun setelah berabad-abad dapat mengetahui identitasnya. Mendengar perkataannya, Cheok Ryugeom mengatakan, dari semua orang, ia tidak menyangka Yoon Eun-hye yang akan muncul, karena dulu, saat di tepi tebing, Cheok Ryugeom telah membunuhnya dan melemparnya dari tebing, dan di saat itu, Cheok Ryugeom yakin kalau Yoon Eun-hye benar-benar telah mati. Yoon Eun-hye tersenyum, lalu menjelaskan, ia menyamar menjadi tuannya, yaitu Okyeon dan mengurus beberapa urusan penting untuknya, karena tuannya tengah merencanakan sesuatu yang luar biasa. Yoon Eun-hye kemudian menambahkan, ia harus melaporkan pekerjaannya hari ini, dan pasti, ia juga akan melaporkan tentang Cheok Ryugeom yang telah kembali pada tuannya. Setelah menilai kekuatannya Cheok Ryugeom, Yoon Eun-hye mulai menggunakan tekniknya dan berkata bahwa tuannya akan senang. Setelah itu, ia mengaktifkan teknik cloning, menciptakan banyak salinan dirinya, dan di saat itu, ia menyatakan, ia akan menerima hadiah besar jika berhasil membawa Cheok Ryugeom pada Tuan Okyeon. Namun, saat ia telah menyerang Cheok Ryugeom langsung bisa mengalahkan salah satu klonnya. Akan tetapi, ia saat itu terlalu banyak mengeluarkan energi ki, dan jika itu terus berlangsung, tubuhnya akan hancur karena ia belum lama ini terbangun. Menyadari akan hal itu, Yoon Eun-hye menganggapnya sangat bodoh. Namun tiba-tiba, Cheok Ryugeom menyebutkan bahwa ia terbangun dengan berbeda, dan di saat itu, ia langsung menghabisi semua klonnya Yoon Eun-hye dengan sekali serangan, membuat Yoon Eun-hye terhempas begitu saja. Kemudian, Cheok Ryugeom berkata, ia yakin telah membunuh Yoon Eun-hye pada malam itu dan menjatuhkannya ke bawah tebing, dan menanyakan, kenapa Yoon Eun-hye bisa berada di masa depan. Yoon Eun-hye menjawab, di waktu itu, ia benar-benar mengira dirinya telah mati. Tetapi saat ia terbangun, dunia telah berubah total. Yoon Eun-hye juga menceritakan, di waktu itu, ia tidak bisa memahami apapun yang terjadi. Namun, Okyeon seketika muncul di hadapannya, dan pada akhirnya, ia berpikir bahwa Okyeonlah yang telah membuatnya bisa hidup di zaman ini. Mendengar itu, Cheok Ryugeom bertanya, apakah itu berarti Okyeon sudah berada di sini sebelum dia datang ke dunia ini? Yoon membenarkannya, lalu mengungkapkan, karena hal itu ia harus setia padanya sampai akhir. Tiba-tiba, Yoon Eun-hye menyerang Cheok Ryugeom dengan tusukan jepit rambut. Saat jepit rambut tersebut telah berada tepat di depan matanya, Cheok Ryugeom dengan cepat mengayunkan tongkatnya, membuat Yoon Eun-hye kembali terhempas. Setelah itu, Cheok Ryugeom berjalan mendekatinya, sambil menegaskan, Yoon Eun-hye benar-benar menyedihkan karena menganggap Okyeon yang telah menyelamatkannya. Yoon Eun-hye kebingungan dengan perkataannya, dan pada saat yang sama, Cheok Ryugeom bertanya, sudah berapa lama ia berada di zaman ini? Setelah Yoon Eun-hye menjawab ia sudah tinggal sebulan di zaman ini, Cheok Ryugeom kembali bertanya, sejak kapan tubuhnya mulai membusuk? Yoon Eun-hye terkejut, dan menanyakan, apa maksudnya? Tiba-tiba, Cheok Ryugeom merobek bajunya, dan pada saat itu, salah satu bagian lengannya Yoon Eun-hye terlihat sudah membusuk. Kemudian, Cheok Ryugeom menjelaskan, dia sudah mencium bau busuk darinya sejak tadi. Cheok Ryugeom lalu menyimpulkan, Okyeon pasti berpura-pura menyelamatkannya, dan menggunakan sebuah teknik untuk membuatnya dapat bertahan hidup sebentar, lalu membiarkannya mati saat ia sudah tak berguna lagi. Dengan kata lain, Okyeon menganggap Yoon Eun-hye sebagai barang sekali pakai. Yoon Eun-hye marah, menolak menerima kesimpulannya, dan menyatakan, dirinya tidak pernah mendengar teknik seperti itu. Cheok Ryugeom menjelaskan, teknik tersebut memang tidak umum diketahui, jadi wajar saja jika Yoon Eun-hye tidak mengetahuinya, dan menurutnya, Yoon Eun-hye akan dibuang di masa depan karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Untuk meyakinkan Yoon Eun-hye bahwa kesimpulannya benar, Cheok Ryugeom meminta Yoon Eun-hye untuk berpikir, kenapa Okyeon menyuruhnya untuk menyembunyikan identitasnya.
dan memberikannya tugas sambil menyuruhnya untuk menyamar. Jawabannya sederhana, karena ia akan digunakan sebagai barang sekali pakai. Hal itu membuat Yoon Un-hye mulai frustasi karena kesimpulan tersebut sangat masuk akal. Ia juga mulai putus asa, karena berpikir tubuhnya akan terus membusuk hingga ia mati. Saat pikirannya mulai tenggelam, Cheok Ryugeom tiba-tiba mengatakan, ada cara untuk memperpanjang hidupnya. Cheok Ryugeom kemudian menjelaskan, dengan menyuntikkan energi Ki yang dapat menetralkan energi Ki busuk yang sudah menyebar dalam tubuhnya, pembusukan di tubuhnya bisa dihentikan. Untuk membuktikan perkataannya, Cheok Ryugeom menyuntikkan energi Ki-nya ke dalam tubuhnya Yoon Un-hye, dan tepat setelah itu, sebagian kecil tubuhnya Yoon Un-hye yang sudah membusuk secara perlahan mulai menghilang. Dikarenakan hal itu, Yoon Un-hye semakin yakin kalau Okyeon hanya menjadikannya barang sekali pakai, yang akan dibuang jika sudah tidak berguna. Tiba-tiba, Cheok Ryugeom menjelaskan, hanya ada dua orang yang mampu menyuntikkan energi Ki ke tubuhnya, dirinya dan Okyeon. Namun sekarang, pilihan ada di tangan Yoon Un-hye. Dia bisa tetap memilih Okyeon, yang mencoba membunuhnya, atau memilih Ryugeom, yang baru saja menyelamatkannya dari nasib mengerikan. Awalnya, Yoon Un-hye hanya diam saja. Namun saat ia memegang tongkat Cheok Ryugeom, ia menyatakan, dirinya ingin hidup, lalu menanyakan, apa yang Cheok Ryugeom butuhkan darinya. Cheok Ryugeom menutup matanya, dan ketika ia membuka matanya, Cheok Ryugeom menjelaskan, hanya ada satu hal yang perlu Yoon Un-hye lakukan, yaitu menjadi agen ganda mulai sekarang. Setelah beberapa saat, di luar ruangan itu, terlihat seorang penjaga yang tengah terkejut karena mendengar suara keributan dari dalam sana. Tiba-tiba, Yoon Un-hye yang telah merubah penampilannya jadi Yu Yeon-woo keluar dengan panik, berteriak meminta pertolongan. Mendengar suaranya, Presiden Jihan langsung bergegas menghampirinya dan bertanya apa yang terjadi. Yu Yeon-woo menjelaskan, orang di dalam ruangan telah kehilangan kendali dan menjadi gila. Saat mereka masuk ke dalam ruangan itu, tempat itu terlihat sudah hancur berantakan. Pada saat itu, Cheok Ryugeom segera meminta maaf mengakui kesalahannya, dan mengatakan, ia bersedia memberikan kompensasi. Kemudian, ia menjelaskan, bahwa ia sebelumnya berhalusinasi dan bertindak tak terkendali. Namun sekarang, dirinya sudah tenang. Mendengar perkataannya, Presiden Jihan berkata, kompensasi bisa dibicarakan nanti, dan bertanya, apa ia baik-baik saja? Meskipun penampilannya terlihat tidak baik-baik saja, Cheok Ryugeom meyakinkan sang presiden bahwa ia baik-baik saja, lalu menanyakan, apa Yu Yeon-woo baik-baik saja? Yoon Un-hye yang sedang menyamar menjadi Yu Yeon-woo menjawab, ia tidak apa-apa, tetapi pada saat itu, ia sudah sangat terkejut karena tidak menyangka Cheok Ryugeom bisa berakting sebagus itu. Ketika menatap cangkir teh yang sudah pecah, Cheok Ryugeom seketika mengatakan, ia kesal karena tidak bisa menikmati tehnya dengan tenang. Tiba-tiba, cerita dialihkan di masa lalu, di mana saat itu, gurunya Cheok Ryugeom bertanya padanya, apa itu tugas pengawal? Cheok Ryugeom yang masih kecil menjawab, siap mempertaruhkan nyawa demi melindungi seseorang. Pada saat itu, gurunya lalu berkata, selain hal yang disebutkan oleh Cheok Ryugeom, seorang pengawal juga harus mengangkat pedangnya untuk melindungi hidupnya sendiri, dan memberitahunya, seseorang yang mempunyai sesuatu yang ingin ia lindungi tidak akan mati dengan mudah, dan menyuruhnya untuk mengingat kata-katanya itu. Singkat cerita, di masa kini, terlihat Cheok Ryugeom yang baru saja terbangun di lab penelitian. Pada saat itu, para ilmuwan tiba-tiba khawatir karena kondisinya Cheok Ryugeom seketika berubah menjadi tidak stabil. Melihat Cheok Ryugeom sudah sadar, mereka langsung menanyakan apakah ia baik-baik saja. Dan Cheok Ryugeom segera meyakinkan mereka bahwa dirinya baik-baik saja. Kemudian, ia menanyakan pada kepala peneliti berapa lama lagi dia harus melakukan ini. Kepala peneliti menjelaskan, berkat kerjasamanya, mereka sudah mendapatkan cukup data yang diperlukan, dan memintanya untuk beristirahat dan melanjutkan ini lain kali. Mendengar itu, Cheok Ryugeom segera memakaikan pakaiannya, sambil mengungkapkan, kalau begitu, ia akan pergi dulu, dan menjelaskan, ia punya janji dengan seseorang. Ternyata, Cheok Ryugeom baru saja memimpikan kejadian sebelumnya, dan menurutnya, mimpi itu merupakan sebuah tanda. Setelah beberapa saat, di sebuah tempat, terlihat Yoon Un-hye yang tengah menunggu Cheok Ryugeom, dan ketika ia merasakan kehadiran Cheok Ryugeom, ia tiba-tiba mengungkapkan, Cheok Ryugeom datang terlambat. Cheok Ryugeom telah berada di belakangnya. Saat itu, ia mengatakan, Presiden Jihan menugaskan seseorang untuk mengikutinya, tetapi menurutnya itu tidak perlu dikhawatirkan.
Kemudian, mereka memutuskan untuk berbincang sambil makan di restoran. Yoon Eun-hye saat itu cukup terkejut, karena Cheok Ryugeom terus memesan minuman, padahal ia tidak punya uang untuk membayarnya. Cheok Ryugeom menyuruhnya untuk diam, dan menyatakan, di sini ia yang akan bertanya. Setelah itu, Cheok Ryugeom seketika mengungkapkan, ia akhirnya mengetahui identitas asli si pria bertopeng, yaitu Okyeon. Ia kemudian menjelaskan, Okyeon adalah salah satu anggota keluarga yang ia lindungi. Cheok Ryugeom lalu menceritakan, dulu, sempat beredar kabar bahwa Okyeon telah meninggal dalam sebuah insiden, dan jasadnya menghilang, tetapi kenyataannya, ia telah lama merencanakan pemberontakan. Mendengar itu, Yoon Eun-hye menjelaskan, Okyeon mempunyai banyak rahasia, dan menurutnya, Okyeon memakai topeng untuk menyembunyikan identitasnya karena punya alasan. Yoon Eun-hye juga mengatakan, dia selama ini cuma mengikuti perintahnya, dan mengungkapkan, Cheok Ryugeom mungkin takkan menemukan jawaban apapun darinya. Walaupun begitu, Cheok Ryugeom tetap bertanya, menanyakan, selain mereka bertiga, apa ada orang lain dari masa lalu yang datang di masa ini? Yoon Eun-hye menjawab, hanya mereka bertiga, lalu menceritakan, dulu, ia sempat penasaran dan mencari tahunya, namun dia tidak dapat menemukan jejak keberadaan orang lain dari masa lalu. Kemudian, Cheok Ryugeom kembali bertanya, di mana Okyeon sekarang dan apa yang ia lakukan? Yoon Eun-hye menjelaskan, dia berada di luar negeri sekarang. Berpikir Cheok Ryugeom ingin menemuinya, Yoon Eun-hye memperingatinya bahwa kekuatan Okyeon jauh lebih kuat dari yang dulu. Tiba-tiba, Cheok Ryugeom memerintahkannya untuk diam, dan saat ia menatap keluar, ekspresi wajahnya seketika berubah, karena ia melihat Okyeon yang asli sedang memperhatikannya. Pada saat itu, Okyeon tersenyum, lalu mengatakan, sesuatu yang menarik telah datang. Di dalam restoran, Cheok Ryugeom seketika berdiri, lalu menyatakan, dirinya sungguh menyedihkan, karena akhirnya, ia menyadari dirinya dibutakan oleh balas dendam, dan melupakan sesuatu yang penting baginya, yaitu melindungi wanita itu, dan ia yakin, wanita itu masih hidup. Saat ia teringat akan perkataan gurunya di masa lalu, bahwa orang yang memiliki sesuatu yang ingin dilindungi tidak akan mati dengan mudah, ia tiba-tiba menyatakan, hal pertama yang harus ia lakukan adalah menemukan wanita yang dulu ia lindungi. Setelah mengetahui apa yang Cheok Ryugeom rencanakan, Yoon Eun-hye menanyakan apa ada cara untuk menemukan wanita itu, dan berkata, ini akan sulit karena dirinya tidak dapat mengingat wajah wanita itu. Cheok Ryugeom menyuruhnya untuk tidak khawatir, dan pada saat yang sama, ia segera mengeluarkan sebuah pensil dan kertas, dan ketika ia mulai menggambar wajah wanita itu, ia menjelaskan, ia telah melayani wanita itu seumur hidupnya dan ia mengingat setiap detail tentangnya. Mendengar perkataannya, Yoon Eun-hye terkejut, sambil mengatakan, Cheok Ryugeom benar-benar pengawal sejati. Namun sayangnya, gambarnya tidak sesuai harapan, dan setelah itu, cerita tiba-tiba dialihkan di tempat lain, di mana saat itu, ada seorang siswi SMA bernama Chae Seon yang seketika berkata, malah ketahuan. Ia berkata seperti itu karena ia ketahuan pergi diam-diam oleh temannya yang bernama Min Duele. Min Duele itu cukup kesal, dan mengingatkannya, bahwa mereka harus selalu pergi bersama, agar dirinya bisa selalu melindunginya dari orang lain, karena meskipun Chae Seon adalah seorang pelajar, ia adalah selebritis yang memiliki banyak penggemar fanatik. Melihat Min Duele begitu mengkhawatirkannya, Chae Seon tersenyum. Kemudian, mereka memutuskan untuk berjalan bersama, dan pada saat itu, Chae Seon bertanya pada Min Duele, apakah Min Duele sudah melihat jumlah penayangan wawancaranya di Sungai Han, lalu mengatakan, mungkin kabar baiknya akan segera datang. Di sisi lain, terlihat Cheok Ryugeom dan Yoon Eun-hye yang ternyata tengah memperhatikan mereka. Saat itu, Yoon Eun-hye menanyakan, apa Cheok Ryugeom yakin bahwa gadis itu adalah orang yang mereka cari? Cheok Ryugeom hanya diam saja, menunjukkan bahwa gadis itu benar-benar wanita yang ia lindungi dulu. Hal itu membuat Yoon Eun-hye terkesan dengan ponsel, karena berkat ponsel, mereka dapat menemukan gadis itu begitu cepat, dan menurutnya, ponsel adalah lautan informasi di dunia modern yang begitu menakjubkan. Cheok Ryugeom setuju dengannya, dan mengatakan, ia awalnya berencana menggunakan energi ki-nya selama setahun untuk mencarinya. Kemudian, Cheok Ryugeom menyuruh Yoon Eun-hye untuk diam, dan menjelaskan, untuk sekarang, mereka hanya akan mengamati gadis itu. Namun seketika saja, ia terkejut, karena melihat ada dua pria asing yang tiba-tiba menghalangi Chae Seon dan Min Duele. Dua pria asing itu tersenyum, lalu bertanya, kenapa mereka menghindar,
dan meyakinkan mereka bahwa mereka tidak berniat jahat. Mereka juga mengaku sebagai penggemar Choi Sieun yang hanya ingin meminta permintaan kecil sebelum mereka wajib militer besok. Mereka ingin Choi Sieun memberikan kata-kata semangat untuk mereka, memeluk mereka, dan berfoto bersama sebagai kenangan. Mereka juga berkata, mereka telah mendukung Choi Sieun di masa sulit, dan meminta Choi Sieun untuk membalas kebaikan mereka sebagai sosok yang mereka kagumi. Melihat kejadian itu, Yoon Eun-hye menanyakan, apakah mereka hanya akan terus mengamati saja. Cheok Ryugeom hanya diam saja, karena saat itu, ia teringat sifat gadis itu di masa lalu. Gadis itu memiliki sifat lembut dan rapuh seperti bunga dandelion, dan meski gadis itu berasal dari keluarga kaya dan terpandang, ia sering menangis dan mudah sakit. Karena itulah dia selalu butuh perlindungannya Cheok Ryugeom, dan sekarang, Cheok Ryugeom memutuskan untuk menunjukkan dirinya. Tepat saat Choi Sieun akan dipeluk oleh salah satu dari dua penggemarnya itu, Cheok Ryugeom kembali teringat, gadis yang ia lindungi tidaklah lemah. Setelah itu, terlihat Min Duele yang telah menghajar kedua penggemar Choi Sieun, karena rupanya, gadis yang sangat mirip dengan gadis yang ia lindungi adalah Min Duele, bukan Choi Sieun. Kemudian, perhatian Min Duele teralihkan pada Cheok Ryugeom yang sedang berjalan mendekatinya dengan menundukkan kepalanya. Hal itu membuat Min Duele dan Choi Sieun sempat terdiam, dan tepat Cheok Ryugeom telah berada di depannya Min Duele, ia tiba-tiba meminta maaf karena datang terlambat, dan memanggilnya Nyonya. Dalam hati, Cheok Ryugeom sudah sangat yakin bahwa Min Duele adalah nyonyanya. Oleh karena itu, ia tiba-tiba melepas mantelnya, sambil mengatakan, cuacanya cukup dingin dan meminta Min Duele untuk memakai agar ia tidak kedinginan. Namun secara tak terduga, Min Duele melayangkan pukulan keras ke perutnya. Hal itu membuat Cheok Ryugeom terkejut dan terdiam beberapa saat. Dan saat itu, Min Duele tersenyum, sambil berkata, sudah lama tidak bertemu. Ternyata, Min Duele melayangkan pukulan karena ia berpikir Cheok Ryugeom adalah penggemarnya. Dan ia berkata seperti itu karena ia sudah lama tidak bertemu dengan satupun penggemarnya yang selalu mengganggunya. Untuk memastikan apa Cheok Ryugeom adalah penggemarnya, Min Duele bertanya, apakah Cheok Ryugeom memang benar adalah penggemarnya? Kejadian tersebut membuat Cheok Ryugeom terkejut, dan bertanya-tanya dalam hati, apakah Min Duele bukan orang yang sama dengan nyonyanya? Kemudian, ia mulai berpikir, gadis itu mungkin kehilangan ingatan, dan di saat yang sama, ia menanyakan namanya Min Duele. Pertanyaan tersebut membuat Min Duele kebingungan, dan setelah memberitahu namanya, ia menanyakan, apakah Cheok Ryugeom bukan penggemarnya? Pertanyaannya membuat Cheok Ryugeom semakin terkejut, karena ia mulai menyadari, gadis itu tidak kehilangan ingatan, tetapi dia bukan orang yang sama yang ia cari. Kemudian, ia meminta maaf, dan menjelaskan, dirinya salah orang. Mendengar itu, Min Duele segera meminta maaf karena telah memukulnya, dan mengakui bahwa ia yang salah, karena terlalu cepat mengambil kesimpulan. Tiba-tiba, dua manajernya Choi Sieun muncul dan langsung mencengkram Cheok Ryugeom, karena mereka berpikir ia adalah salah satu penggemar fanatiknya Choi Sieun yang ingin mengganggu Choi Sieun dan Min Duele. Mereka mencoba menyeret Cheok Ryugeom, tetapi mereka tidak dapat melakukannya karena ia terlalu kuat. Melihat hal tersebut, Min Duele segera menjelaskan, Cheok Ryugeom bukan penggemarnya ataupun penggemarnya Choi Sieun, tetapi dua orang yang ada di sana. Mendengar itu, mereka segera melepaskan Cheok Ryugeom, kemudian memutuskan untuk pergi membawa dua penggemar fanatiknya Choi Sieun pada petugas keamanan. Saat itu, Min Duele sempat menatap ke arah Cheok Ryugeom. Jika dilihat dari ekspresi wajahnya, Min Duele dapat menyadari bahwa Cheok Ryugeom memiliki cerita yang menyedihkan. Singkat cerita, terlihat Cheok Ryugeom dan Yoon Eun-hye yang telah berada di suatu tempat, di mana di tempat itu, ada makam tua, yang dikatakan merupakan makam milik wanita yang dulu Cheok Ryugeom lindungi. Yoon Eun-hye kemudian mengatakan, makam tersebut kemungkinan besar memang merupakan makam sang gadis tersebut, dan menjelaskan, informasi ini sudah dikonfirmasi oleh sejarawan top negara, dan ia juga menambahkan, informasi ini telah ia konfirmasi dari sumber lain. Menurut catatan, keluarga sang gadis mencatat bahwa kematiannya terjadi pada hari pemberontakan. Hal itu memiliki bukti yang kuat karena beberapa barang peninggalan sang gadis ditemukan di dalam makam. Mengetahui hal tersebut, Cheok Ryugeom tiba-tiba menghantam tanah, lalu berteriak untuk meluapkan emosinya. Ia kemudian teringat kejadian di masa lalu, dan berpikir, dia telah gagal menjalankan misinya melindungi gadis itu. Oleh sebab itu, ia mulai menyalahkan dirinya sendiri,
dan berpikir dirinya sangat menyedihkan. Namun di sisi lain, Yoon Eun-hye seketika merasa ada yang aneh karena teringat pada Min Doele, gadis yang mirip dengan gadis yang dilindungi oleh Cheok Ryugyeom di masa lalu. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menyelidikinya setelah ini. Sementara itu, di tempat lain, terlihat Min Doele yang baru saja memasuki kantornya, dan mendapati semuanya dalam keadaan berantakan. Oleh karena itu, ia berpikir dirinya satu-satunya karyawan yang tersisa. Di sofa, terlihat bosnya yang bernama Im Shideok yang sedang beristirahat di sofa. Saat Min Doele mendekatinya, Shideok tiba-tiba berkata, jika Min Doele meninggalkannya dan dirinya satu-satunya pekerja yang tersisa di kantor itu, ia tak akan pernah meninggalkannya. Mendengar perkataannya, Min Doele berkata, dia mengetahui hal tersebut karena bosnya itu sudah meninggalkan rumahnya. Im Shideok, CEO ad agency yang hanya memiliki satu karyawan, yaitu Min Doele sendiri, menanggapi perkataan Min Doele dengan santai, lalu menyuruhnya untuk membuat mie instan untuknya. Min Doele menolak, dan menegaskan, ia satu-satunya selebritis di kantor ini, jadi tidak seharusnya dia diperlakukan seperti itu. Mendengar perkataannya, Shideok memutuskan untuk memasak sendiri. Melihat manajernya begitu santai, seolah-olah tidak ada yang terjadi, Min Doele bertanya, apakah dia belum melihatnya, bahwa video wawancaranya di Sungai Han viral dan ada banyak pihak yang ingin menghubungi mereka. Video wawancaranya saat ini ditayangkan di TV, dan pada saat yang sama, Shideok meminta Min Doele untuk menunggu sebentar, dan sebelum ia bisa melanjutkan perkataannya, ia tiba-tiba mendapat sebuah telepon, dan pada saat itu, ia terlihat begitu semangat saat sedang berbicara dengan seseorang yang menelepon. Setelah itu, Shideok langsung memberitahu Min Doele, bahwa mereka mendapat undangan pertemuan wawancara dengan perusahaan produksi besar, dan ia memutuskan untuk mengirim Min Doele seorang diri. Hal itu membuat Min Doele senang, dan berpikir, ini mungkin peluang besar dalam hidupnya. Namun saat tiba di lokasi pertemuan, Min Doele tiba-tiba terkejut, karena tempat pertemuan tersebut sangat tidak cocok untuk gadis di bawah umur seperti dirinya. Meskipun begitu, ia memutuskan untuk mengabaikannya, berpikir, ini seharusnya tidak masalah karena ia melakukan pertemuan dengan orang-orang dari perusahaan produksi besar. Setelah memasuki sebuah ruangan, ia tiba-tiba ditawari untuk minum. Namun, Min Doele langsung menolaknya, dan menjelaskan, ia masih di bawah umur. Kedua pria dari perusahaan produksi tersebut tidak mempermasalahkannya, dan pada saat yang sama, salah satu di antara mereka menawari Min Doele untuk minum air putih saja. Min Doele meminum air putih yang mereka berikan, dan berpikir, meskipun pertemuan ini tidak terlihat seperti sebuah wawancara, dia tetap akan melakukan yang terbaik karena ia yakin ini merupakan kesempatan besar untuknya. Namun tiba-tiba, salah satu dari mereka mendekat menyentuh tubuhnya, lalu berkata, kalau ingin sukses, Min Doele harus menjalin hubungan dekat dengan mereka mulai sekarang. Pria itu juga mengatakan, mereka tahu Min Doele dalam masa sulit, dan menjelaskan, jika Min Doele mau bekerja sama, mereka akan membimbingnya ke arah kesuksesan. Pada saat itu, Min Doele menyadari ada sesuatu yang salah, dan ketika pria tersebut akan menyentuh salah satu bagian tubuhnya, ia tiba-tiba berdiri, lalu menyatakan, dirinya tidak akan bekerja sama bahkan jika mereka menawarinya semua uang yang ada di dunia ini. Namun tiba-tiba saja, ia merasa pusing, pandangannya kabur, dan pada akhirnya, ia pingsan. Ternyata, kedua pria itu telah menaruh sesuatu di dalam air putih yang ia minum sebelumnya. Kemudian, salah satu di antara mereka menelepon bos mereka untuk melaporkan bahwa semua rencana mereka berjalan sesuai rencana. Sementara itu, di suatu tempat, terlihat Cheok Ryugyeom yang tengah menatap bulan, sambil menyatakan, satu-satunya yang tersisa sekarang untuknya adalah balas dendam pada Okyeon, dan bersumpah, ia akan menghancurkan semua yang dia miliki, bahkan jika dirinya harus mengorbankan hidupnya. Tiba-tiba, Yoon Eun-hye datang, sambil mengatakan, ia membawa kabar menarik. Pada saat itu, Cheok Ryugyeom langsung menanyakan, apakah itu tentang Okyeon? Ketika Yoon Eun-hye menjawab, bukan tentangnya, Cheok Ryugyeom seketika menyuruhnya untuk pergi. Namun, Yoon Eun-hye tidak mau menurutinya, dan bersikeras agar Cheok Ryugyeom mau mendengarkannya dulu. Kemudian, ia segera menjelaskan, gadis yang mirip dengan wanita yang dulu Cheok Ryugyeom lindungi sangat aneh, karena penampilan mereka sangat mirip. Ia memutuskan untuk mencari tahunya dari ratusan buku, hingga akhirnya ia menemukan bahwa nama gadis itu adalah Min Doele, yang ternyata adalah keturunan langsung dari keluarga Min, sama seperti wanita yang dulu Cheok Ryugyeom gagal lindungi.
Cheok Ryugeom terkejut mengetahui hal itu, dan mulai memperhatikan dengan serius perkataan Yoon Eun-hye. Yoon Eun-hye lalu melanjutkan, karena Min Duele adalah keturunan langsung dari keluarga Min, ia memutuskan untuk melacak dan mengawasinya, dan saat ini, ia dapat mengetahui Min Duele sangat membutuhkan bantuan. Namun, sebelum Yoon Eun-hye bisa melanjutkan perkataannya, Cheok Ryugeom seketika pergi meninggalkannya begitu saja dan memasuki rumah. Saat akan menutup rumah, Cheok Ryugeom tiba-tiba mengatakan, Yoon Eun-hye membuang-buang waktunya untuk sesuatu yang tidak berguna, dan menegaskan, dia tidak akan melakukan sesuatu karena Min Duele adalah keturunan keluarga Min. Setelah itu, ia menyatakan, Min Duele bukanlah nyonyanya. Melihat reaksinya, Yoon Eun-hye hanya diam saja. Pada saat itu, ia tiba-tiba menerima panggilan telepon. Setelah mengangkatnya, ia memutuskan untuk pergi, dan berkata pada seseorang yang menelepon, bahwa ia dalam perjalanan. Ternyata, Yoon Eun-hye telah meninggalkan secarik catatan yang berisikan lokasi Min Duele sekarang berada, karena ia yakin, Cheok Ryugeom tidak akan mengabaikannya begitu saja. Di dalam rumah, terlihat Cheok Ryugeom yang sedang duduk sendirian, dan terus teringat kenangannya bersama nona mudanya. Kenangan itu benar-benar indah baginya, hingga saat ia mengingat, nona mudanya pernah berkata, bahwa dia ingin Cheok Ryugeom selalu ada di belakangnya saat dia menoleh ke belakang. Cheok Ryugeom tiba-tiba teringat tentang wajah Min Duele yang sangat mirip dengan nona mudanya itu. Hal itu membuatnya terpukul, tetapi ia tetap bersikeras, bahwa Min Duele bukan nona mudanya, dan dirinya tidak perlu melindunginya. Sementara itu, di kantor SD Agency, terlihat seorang pria bernama Baeksu yang sedang melamar pekerjaan. Shideok tanpa pikir panjang langsung menerimanya dan mengangkatnya jadi manajer. Hal tersebut membuat Baeksu terkejut, dan Shideok mengatakan, pelatihannya akan dimulai besok. Untuk saat ini, Baeksu bisa pulang. Setelah Baeksu pergi, Shideok tiba-tiba menelepon Min Duele, namun seketika, cerita dialihkan di tempat sebelumnya, di mana saat itu, terlihat salah satu pria yang ingin menangkap Min Duele yang sudah sangat marah. Setelah melihat kekacauan di ruangan itu dan mengetahui bahwa Min Duele berhasil kabur saat ia pergi ke kamar mandi sebentar. Ia kemudian bertanya pada rekannya, apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa Min Duele bisa kabur. Rekannya menjelaskan, Min Duele mempermainkannya, dan ketika ia mencoba menyentuhnya, Min Duele tiba-tiba memukulnya dan kabur begitu saja. Mengetahui hal itu, pria itu semakin marah, karena ia khawatir Min Duele akan menghubungi polisi. Melihat reaksinya, rekannya segera mengingatkannya bahwa Min Duele masih dalam pengaruh obat-obatan dan kemungkinan besar masih belum pergi jauh. Dan menurutnya, jika mereka bergerak sekarang, mereka bisa mengejarnya. Tidak jauh dari tempat mereka berada, terlihat Min Duele yang tengah berusaha pergi menjauh. Rupanya, ia saat itu belum menelpon polisi karena ponselnya sebelumnya terjatuh dari genggamannya. Tidak lama kemudian, ia mendengar langkah kedua pria sebelumnya. Oleh karena itu, ia langsung mengarahkan seluruh tenaganya yang tersisa, memaksakan dirinya untuk terus berjalan menjauh secepat mungkin, dan hingga akhirnya, ia sampai di depan pintu keluar. Namun saat ia mencoba membuka pintu keluar, kedua pria itu langsung menghentikannya dengan menangkapnya. Saat itu, salah satu dari mereka sudah sangat kesal, karena Min Duele berani mencoba untuk kabur. Tetapi yang satunya merasa kagum pada Min Duele, karena ia bisa bertahan sampai sejauh ini di bawah pengaruh obat-obatan. Kemudian, mereka memutuskan untuk membawa Min Duele kembali ke tempat semula. Saat mereka mulai menyeretnya, tanah di tempat itu tiba-tiba bergetar hebat, membuat mereka merasa sial, karena pada saat yang sama, lampu seketika padam, membuat keheningan mencekam menyelimuti ruangan dan menambah ketegangan. Saat mereka telah berada di depan ruangan sebelumnya, mereka melihat pintu ruangan sudah terbuka lebar, padahal sebelumnya mereka yakin sudah menguncinya. Di belakang mereka, Cheok Ryugeom seketika muncul, sambil menggenggam secarik catatan yang ditinggalkan oleh Yoon Eun-hye sebelumnya. Kemudian, ia teringat kejadian beberapa saat lalu, di mana saat itu, ia baru saja membaca catatan tersebut. Pada saat itu, ia mengungkapkan, ia sama sekali tidak mengerti, kenapa ia tetap membaca catatan tersebut, padahal ia bisa saja mengabaikannya dan berpura-pura tidak mengetahuinya. Semakin ia memikirkan hal tersebut, ia akhirnya berpikir, ia melakukan ini karena ia ingin melakukan sebuah kebaikan. Setelah itu, dengan suara pelan namun mengancam, Cheok Ryugeom seketika memerintahkan kedua pria itu untuk melepaskan Min Duele dan memperingati mereka, ini demi keselamatan mereka sendiri.
Kedua pria itu terkejut setelah mengetahui ada kehadiran seseorang di belakang mereka. Salah satu dari mereka kemudian mencoba menenangkan dirinya, dan saat ia akan mengatakan sesuatu, Cheok Ryugeom langsung menghempaskannya menjauh dari Min Duele. Ia terbentur beberapa kali, hingga akhirnya jatuh di lantai dengan keras. Kejadian yang begitu cepat itu membuat rekannya ketakutan dan mulai berkeringat dingin. Dan ketika Cheok Ryugeom kembali menyuruhnya untuk melepaskan Min Duele, ia memutuskan untuk melarikan diri. Ia saat itu benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja Cheok Ryugeom lakukan pada rekannya. Karena Cheok Ryugeom baru saja menghempaskan dan memantulkan rekannya itu bagaikan bola. Saat itu, Cheok Ryugeom bingung pada dirinya sendiri. Kenapa ia bisa begitu marah sekarang? Pada saat ini, pria sebelumnya telah memasuki mobil, dan saat ia telah menyalakan mobil, Cheok Ryugeom seketika menghentikannya dengan mengangkat mobil. Kejadian itu membuatnya terkejut, karena tepat di depan mobil, terlihat Cheok Ryugeom yang telah berdiri di sana, sambil mengatakan, dirinya tidak pernah memberikan pria itu izin untuk pergi. Pada saat yang sama, Cheok Ryugeom bertanya apa yang telah mereka lakukan pada Min Duele, karena ia saat ini belum sadarkan diri. Pria itu hanya diam saja, oleh sebab itu, Cheok Ryugeom mempertimbangkan untuk membunuhnya. Kemudian, Cheok Ryugeom bertanya sekali lagi sambil menghempaskan mobil hanya dengan energinya, apakah mereka telah meracuninya. Karena pria itu terus diam saja, Cheok Ryugeom segera berjalan mendekatinya, dan mengancamnya untuk menyerahkan penawarnya jika memang benar mereka meracuninya. Melihat hal itu, pria tersebut semakin ketakutan, oleh karena itu, ia langsung menjelaskan, mereka hanya memberi Min Duele sedikit obat-obatan dan akan segera sadar sebentar lagi. Cheok Ryugeom tidak mempercayainya, dan ia menginjak lengan pria itu, lalu mengancamnya, jika dia berbohong, dirinya akan mematahkan lehernya. Tiba-tiba, sekelompok orang berpakaian serba hitam muncul. Salah satu dari mereka kemudian memperkenalkan pada pria yang telah babak belur itu, bahwa mereka adalah tim keamanan yang dikirim untuk menangani masalah ini, dan pada saat yang sama, ia juga menyuruh pria itu untuk segera pergi dari tempat ini. Di sisi lain, terlihat Cheok Ryugeom yang telah berada di dekatnya Min Duele untuk memeriksa keadaannya. Namun tiba-tiba, sekelompok orang berpakaian serba hitam itu mendekatinya, dan memerintahkannya untuk menyerahkan Min Duele kepada mereka, jika tidak mereka akan menggunakan kekerasan. Mendengar perkataannya, Cheok Ryugeom dengan santai menyuruh mereka untuk mencobanya, dan mengingatkan mereka, bahwa ia tidak akan diam saja. Seseorang yang memimpin tim tersebut terkejut dengan pernyataannya, dan cukup tertarik pada keberaniannya Cheok Ryugeom, dan di saat itu, ia bertanya, siapa Cheok Ryugeom sebenarnya dan apa yang membuatnya begitu percaya diri. Mendengar perkataannya, Cheok Ryugeom teringat kejadian saat pertama kali bertemu Min Duele. Ketika ia mulai menggendong Min Duele, ia berpikir, sejak pertama kali ia menyelamatkannya, ia mulai saat itu harus bertanggung jawab atas keselamatannya. Kemudian, Cheok Ryugeom menyatakan, ia adalah manajer dari gadis itu. Sementara itu, tidak jauh dari tempat mereka berada, terlihat pria sebelumnya yang tengah menelpon bosnya, untuk melaporkan semua yang sedang terjadi. Hal itu membuat bosnya terkejut, tak percaya Min Duele punya seorang manajer. Pada saat yang sama, bosnya bertanya, apakah pengawal yang ia kirim telah tiba. Rupanya, sekelompok orang itu merupakan orang-orang dari sekelompok tim keamanan CK Shieldress, dan saat ini, salah satu dari mereka meminta Cheok Ryugeom untuk membuktikan kalau dia memang benar manajernya. Mendengar hal itu, Cheok Ryugeom lantas menanyakan balik, apakah mereka bisa dipercaya jika dirinya menyerahkan Min Duele, dan dalam hatinya, ia sama sekali tidak mempercayai mereka. Hal itu membuat seseorang yang bertanya barusan kesal. Oleh karena itu, ia tanpa pikir panjang menyerang Cheok Ryugeom. Cheok Ryugeom berhasil menghindar dengan mudah, dan saat ia melayangkan tangannya ke arah pria itu terhempas. Melihat pria itu telah kehilangan kesadarannya, Cheok Ryugeom bertanya-tanya apakah dia terlalu keras. Apa yang baru saja terjadi membuat pemimpin sekelompok orang itu marah. Oleh karena itu, ia langsung memerintahkan orang-orangnya yang lain untuk menyerang Cheok Ryugeom. Cheok Ryugeom dapat menghindarinya, sekaligus dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Melihat hal tersebut, pemimpin sekelompok orang itu marah, dan menyatakan, ia terpaksa serius sekarang. Pada saat itu, Cheok Ryugeom merasakan sesuatu pada pria itu, membuatnya terkejut terdiam. Tiba-tiba, Min Duele terbangun. Melihat hal itu, Cheok Ryugeom segera menanyakan, apa ia mengenal sekelompok orang itu.
Min Duele tidak mengenal satupun dari mereka. Oleh karena itu, Cheok Ryugeom seketika menyuruhnya untuk menutup matanya. Dan pada saat yang sama, ia mengeluarkan energinya untuk melancarkan serangan yang cukup kuat. Menyadari Cheok Ryugeom akan maju menyerang mereka, pemimpin sekelompok orang itu segera bersiap dan memperingati orang-orangnya untuk bersiap juga dan menyerang dalam hitungan ketiga. Namun tiba-tiba, mereka semua terpental begitu saja saat Cheok Ryugeom melewati mereka. Kejadian itu membuat Min Duele terkejut terdiam, tetapi satu hal yang pasti, ia yakin bahwa pria yang sedang menggendongnya adalah manusia yang luar biasa kuat. Singkat cerita, di kantornya Min Duele, terlihat ia yang telah berada di sana. Setelah mengetahui semua yang telah terjadi, Shideok akhirnya sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan besar, karena mengirim Min Duele sendirian tanpa pengawasan. Ia juga sadar, meskipun Min Duele terlihat baik-baik saja, Min Duele pasti sok berat saat ini. Shideok mengakui, awalnya ia mengira ini merupakan kesempatan emas buat mereka. Tetapi karena situasinya berakhir seperti ini, ia berniat menemui orang-orang itu untuk membalaskan dendamnya Min Duele dan menghancurkan mereka semua. Menyadari akan hal itu, Min Duele segera menghentikannya, lalu memperingatinya. Bertarung melawan sebuah perusahaan besar merupakan tindakan bodoh. Ia juga berkata, dirinya ingin membongkar semua kebenaran tentang perusahaan itu. Tetapi ia mengakui bahwa dirinya tidak dapat melakukannya, karena mereka terlalu lemah. Namun tiba-tiba, ia tersenyum, lalu menyatakan, mereka pasti akan membalas dendam di masa depan, dan membalas perbuatan mereka berkali-kali lipat di masa itu. Setelah itu, ia mendorong bosnya, yaitu Shideok untuk menjauh dari pintu keluar, sambil mengatakan, untuk sekarang, mereka harus berterima kasih pada seseorang yang telah menyelamatkannya, dan meminta bosnya untuk berbicara langsung dengan orang itu. Ternyata, Cheok Ryugeom berada di tempat itu, dan ketika Shideok telah berada di depannya, ia menanyakan, apa yang harus ia lakukan untuk membalas kebaikannya. Cheok Ryugeom tidak peduli dengan itu, dengan mengatakan, ia tidak mengharapkan imbalan apapun, tetapi saat ini, ia hanya ingin Shideok menyiapkan minuman manis lagi untuknya. Tiba-tiba, Min Duele mendekatinya, lalu berkata pada bosnya, Cheok Ryugeom jago berkelahi, dan mengungkapkan, Cheok Ryugeom cocok jadi manajernya. Kemudian, Min Duele berkata, ini kebetulan sekali, mengingat mereka pernah bertemu sebelumnya. Pada saat itu, Min Duele juga mengatakan, Cheok Ryugeom pernah mengira kalau dirinya adalah wanita yang Cheok Ryugeom kenal, dan menanyakan, apakah wanita itu secantik dirinya. Cheok Ryugeom hanya diam saja, mengabaikan perkataannya, namun tiba-tiba, perhatian Min Duele teralihkan pada bosnya, karena tepat saat itu, bosnya mulai mewawancarai Cheok Ryugeom, dengan bertanya, apa ia tidak punya pekerjaan. Setelah Cheok Ryugeom menjawab, ia adalah pengangguran, Shideok mengungkapkan, ini sangat bagus, dan saat ia tengah memperhatikan Cheok Ryugeom dan Min Duele di saat yang bersamaan, ia menjelaskan bahwa mereka terlihat cocok. Oleh karena itu, ia langsung menawari Cheok Ryugeom pekerjaan untuk menjadi manajernya Min Duele. Singkat cerita, di sekolah, terlihat Choi Seo-un yang sedang menyanjung Min Duele karena ia mengetahui Min Duele mendapat tawaran dari perusahaan produksi besar, tanpa mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi sebelumnya. Min Duele merasa sedikit pusing karena Choi Seo-un terus menggoyangkan dirinya, dan pada saat itu, ia segera menjelaskan, semua tidak berjalan sesuai rencana. Min Duele sengaja tidak menceritakan semuanya karena ia tahu Choi Seo-un akan merasa sedih jika mengetahui kebenarannya. Saat Choi Seo-un menyadari Min Duele merasa pusing, ia segera melepaskannya dan meminta maaf. Setelah itu, mereka mulai membicarakan hal lain, tapi tiba-tiba, ada yang mendorong Choi Seo-un dari belakang. Orang-orang yang melakukan hal itu adalah sekelompok siswi yang tidak menyukainya dan sering mengganggunya. Namun untungnya, manajer pribadinya Choi Seo-un datang tepat waktu. Oleh karena itu, sekelompok siswi tersebut memutuskan untuk mundur tanpa banyak bicara. Pada saat itu, Choi Seo-un segera menyarankan Min Duele untuk mencari seorang manajer yang bisa diandalkan dan kuat, agar di masa depan, Min Duele bisa menghindari masalah yang tidak diinginkan seperti ini. Kata bisa diandalkan mengingatkan Min Duele pada Cheok Ryugeom. Malam harinya, di atas sebuah gedung, terlihat Yoon Un-hye yang baru saja mendatangi Cheok Ryugeom. Namun saat itu, Cheok Ryugeom menyatakan, dia datang terlambat. Perlakuan itu membuat Yoon Un-hye menyadari Cheok Ryugeom memperlakukannya dengan keras. Oleh karena itu, ia meminta Cheok Ryugeom untuk tidak memperlakukannya seperti seorang budak, dan menjelaskan,
ia juga punya kehidupan pribadi. Cheok Ryugeom penasaran dengan kehidupan pribadinya. Namun Yoon Eun-hye menolak untuk memberitahunya. Dan setelah itu, Yoon Eun-hye segera mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan, kenapa Cheok Ryugeom memanggilnya. Tanpa banyak bicara, Cheok Ryugeom langsung menyuruhnya untuk menjelaskan peran seorang manajer selebriti. Yoon Eun-hye awalnya penasaran alasan Cheok Ryugeom menyuruhnya untuk menjelaskan tentang itu. Tetapi saat Cheok Ryugeom menatapnya dengan tatapan tajam, ia segera menjelaskan, seorang manajer biasanya bertugas mengatur kondisi, menangani berbagai macam negosiasi, dan intinya adalah, seorang manajer berperan melindungi selebriti, sama seperti seorang pengawal. Setelah menjelaskan hal itu, Yoon Eun-hye menanyakan, kenapa Cheok Ryugeom ingin mengetahui tentang itu. Cheok Ryugeom menjawab, ia mendapat pekerjaan menjadi manajernya Min Dwele. Hal itu jelas membuat Yoon Eun-hye terkejut, karena Cheok Ryugeom sebelumnya pernah menolak untuk melindunginya. Sementara itu, di suatu tempat, terlihat ketua kelompok sebelumnya yang baru saja melaporkan penyebab kegagalan misi mereka sebelumnya. Pemimpinnya yang sedang mandi jelas terkejut, dan menurutnya, pria luar biasa yang dikatakan oleh anak buahnya itu cukup menarik. Kembali ke lokasi sebelumnya, Cheok Ryugeom tengah menceritakan kepada Yoon Eun-hye, saat ia menolong Min Dwele dan melawan sekelompok orang yang ingin menculiknya. Dari sudut pandangnya, ia bisa merasakan bahwa mereka berbeda dari manusia modern. Ia bisa berpikir seperti itu karena saat ia menyerang mereka menggunakan energi Ki, mereka masih bisa berdiri kembali. Di tempat sebelumnya, pria sebelumnya tiba-tiba menghajar anak buahnya itu hingga menabrak dinding. Pada saat itu, ia juga mengingatkan anak buahnya itu, bahwa mereka ini bukan manusia biasa, dan menurutnya, ini sangat memalukan, terlebih lagi, misi yang baru saja mereka kacaukan merupakan misi yang sangat penting. Kemudian, ia keluar dari tempat pemandian, lalu menyatakan, ia harus menemui pria berambut panjang yang dikatakan oleh anak buahnya. Saat ini, Cheok Ryugeom tiba-tiba memberitahu Yoon Eun-hye, seharusnya di zaman modern ini, manusia tidak mengenal seni bela diri dan Ki, namun pada kenyataannya, hal itu salah karena ia bisa merasakan energi Ki pada sekelompok pria yang ia lawan sebelumnya. Setelah mengetahui hal itu, Yoon Eun-hye seketika terkejut, dan menanyakan, apa Cheok Ryugeom berkata jujur atau tidak. Melihat reaksinya setelah mengetahui tentang itu, Cheok Ryugeom heran, dan mulai menduga mungkin ada sesuatu yang diketahui oleh Yoon Eun-hye tetapi tidak ia ketahui. Mata Yoon Eun-hye membelalak, lalu menceritakan, Okyeon pernah memberitahunya bahwa energi Ki di dunia ini sudah tiada. Mendengar itu, Cheok Ryugeom semakin yakin bahwa selama ini Okyeon memanfaatkannya seperti barang sekali pakai yang bisa dibuang kapan saja. Yoon Eun-hye kesal karena perkataannya, tapi saat itu, ia seketika teringat pertemuannya pertama kali dengan Okyeon di zaman modern ini, di mana saat itu, ia yang baru saja terbangun, didatangi oleh Okyeon, dan diceritakan, dunia telah berubah drastis selama berabad-abad, tubuh manusia kehilangan salah satu fungsinya, dan dunia ini telah menjadi tempat di mana teknologi dan ilmu pengetahuan menggantikan seni bela diri. Karena itu, Okyeon menganggap sains sangat luar biasa. Di masa sekarang, Yoon Eun-hye mengungkapkan, meskipun mereka belum tinggal terlalu lama di zaman ini, ia menduga bahwa Cheok Ryugeom pasti juga dapat merasakan bahwa dunia ini tidak lagi membutuhkan energi Ki. Mendengar perkataannya, Cheok Ryugeom seketika menanyakan, kalau begitu, kenapa Yoon Eun-hye masih bisa bertahan sampai sekarang setelah berabad-abad? Pertanyaan tersebut membuatnya terkejut, dan setelah itu, Cheok Ryugeom segera menjelaskan, itu kemungkinan besar bisa terjadi karena energi Ki, tetapi bukan energi Ki biasa, dan menjelaskan, untuk sekarang, tidak ada yang bisa mereka simpulkan karena pengamatan mereka masih dangkal. Oleh sebab itu, ia ingin menyelidiki tentang Okyeon lebih jauh, dan ia menduga, Okyeon pasti sedang merencanakan sesuatu. Setelah itu, Cheok Ryugeom pergi meninggalkan Yoon Eun-hye, dengan melompat ke bawah. Kemudian, ia bergumam, apapun yang terjadi, kali ini, ia pasti akan mengungkap semua kebenaran yang tersembunyi dari Okyeon. Keesokan harinya, di depan sebuah sekolah, terlihat ada banyak mobil-mobil mewah yang terparkir di sana. Sekolah tersebut merupakan sekolah SMA Yongjun, dan mirip seperti universitas, karena memiliki banyak fasilitas dan memiliki jurusan yang sangat lengkap, dan dikenal sebagai sekolah terbaik di Korea dan ada banyak orang terkenal yang lulus dari sekolah itu. Dikarenakan hal itu, orang-orang mengira hanya anak orang kaya yang bisa bersekolah di sana, dan ternyata, Min Dwele juga bersekolah di sana. Namun, berbeda dari murid lainnya,
Min Duele hanyalah gadis biasa yang bisa bersekolah di sana karena sebuah keberuntungan. Karena hal itu, ia sering dirundung oleh murid lain hanya karena latar belakangnya yang sederhana. Bahkan, murid-murid yang sering merundungnya selalu melibatkan Choi Seon saat ia dirundung. Pada saat ini, ada sekelompok siswi yang sedang merundung mereka berdua, dan salah satu di antara mereka yang bernama Jeng tiba-tiba menyuruh Choi Seon untuk berhenti berpura-pura baik di hadapan Min Duele, dan menyatakan, menjijikan rasanya melihat Choi Seon selalu menjaga citranya di depan orang miskin seperti Min Duele. Ia berkata seperti itu karena berpikir, Choi Seon selalu melindungi dan berada di sisinya Min Duele karena Choi Seon ingin menjaga citranya di depan orang-orang, seperti yang telah ia katakan. Min Duele cukup kesal dengan perkataannya, dan pada saat yang sama, ia memerintahkan Jeng untuk berhenti berbicara omong kosong. Tiba-tiba, seorang siswa bernama Jin Il muncul di sampingnya, sambil menanyakan, memangnya apa yang akan Min Duele lakukan jika Jeng tidak mau berhenti? Hal itu membuat Min Duele terkejut, namun ia dan Choi Seon memutuskan untuk mengabaikan situasi ini dan segera berjalan mendekati bangku mereka. Saat itu, murid-murid lainnya tengah memperhatikan dan membicarakan Min Duele. Ternyata, selain Jeng dan Jin Il, murid-murid lainnya juga tidak menyukainya. Dan karena alasan itulah ia memutuskan untuk mengabaikan situasi ini. Setelah itu, Jin Il tiba-tiba bertanya pada Jeng dan teman-temannya, apakah mereka telah mendengar ada murid pindahan yang akan datang hari ini. Sebelum Jeng dan teman-temannya bisa mengatakan sesuatu, guru mereka tiba-tiba muncul dan menyuruh mereka semua untuk duduk. Saat guru itu melihat keluar, ia menjelaskan pada para murid, mereka kedatangan seorang murid pindahan hari ini. Mendengar itu, para murid langsung berharap bahwa murid tersebut adalah wanita. Namun, saat murid itu memasuki ruangan, semua murid seketika terkejut, karena meskipun harapan mereka tidak terkabul, murid tersebut memancarkan aura yang luar biasa. Pada saat itu, Min Duele benar-benar sudah sangat terkejut, karena tidak menyangka, murid tersebut adalah Cheo Ryugeom, dan pada saat yang sama, ia tengah memperkenalkan dirinya. Kemudian, cerita dialihkan beberapa saat yang lalu, di mana saat itu, Cheo Ryugeom yang baru saja mendatangi Presiden Jihan, langsung mengatakan bahwa ia ingin bersekolah. Sang presiden jelas terkejut, dan menanyakan alasannya. Cheo Ryugeom menjelaskan, ia ingin bersekolah karena ia ingin memahami dunia ini lebih baik lewat pendidikan. Setelah berpikir beberapa saat, Presiden Jihan mengatakan, ia akan mengutus Direktur Badan Intelijen Nasional untuk membantu Cheo Ryugeom, dan pada akhirnya, ia berhasil memasuki sekolah terkenal di Korea, di mana di sekolah itu, Min Duele bersekolah. Pada saat ini, Cheo Ryugeom tengah dikelilingi oleh para siswi, dan para siswa lelaki terkagum-kagum padanya dan mengira, Cheo Ryugeom memanjangkan rambutnya karena ia ingin menjadi selebriti di masa depan. Kejadian itu membuat salah satu siswa berpengaruh, yaitu Jin Il merasa dengki, oleh karena itu, ia mendekati Cheo Ryugeom, dan setelah memperkenalkan dirinya, ia mengatakan, Cheo Ryugeom memiliki postur tubuh yang bagus. Mendengar perkataannya, Cheo Ryugeom dengan nada dingin menyatakan, ia mendapatkan tubuhnya dengan menebas kepala orang lain. Ternyata, siswa SMA berkacamata yang dulu pernah menceritakan tentang Yu Yeonwo kepada Cheo Ryugeom juga sekelas dengan mereka, dan saat itu, ia sudah sangat ketakutan karena perkataan Cheo Ryugeom barusan. Namun, Jin Il malah menertawakan Cheo Ryugeom, karena menurutnya, Cheo Ryugeom hanya sedang berlagak saja. Murid berkacamata itu bernama Moon Junho, dan ia semakin ketakutan karena ia sudah sangat yakin, murid pindahan itu adalah seorang pria sebelumnya, dan ia benar-benar tidak menyangka, Cheo Ryugeom seumuran dengannya. Ia juga berpikir, Cheo Ryugeom akan menghancurkan semuanya seperti sebelumnya jika ada seseorang yang membuatnya kesal. Saat itu, perhatian Cheo Ryugeom akan teralihkan padanya. Namun untungnya, Min Duele yang telah keluar dari dalam kelas, mengayunkan tangannya dari jendela, mengisyaratkan Cheo Ryugeom agar ia keluar dari kelas. Setelah beberapa saat, di suatu tempat di sekolah, terlihat Min Duele yang tengah bertanya, kenapa Cheo Ryugeom tidak memberitahunya bahwa ia murid SMA. Cheo Ryugeom menjawab, itu karena Min Duele tidak menanyakannya. Setelah itu, Min Duele kembali bertanya, bagaimana caranya masuk ke sekolah ini, dan siapa sebenarnya dirinya. Ternyata, sebelum masuk ke sekolah, Cheo Ryugeom sudah dilatih untuk tidak mengungkap identitas aslinya, dan jika ada yang menanyakan, bagaimana caranya masuk ke sekolah ini, ia harus menjawab bahwa ia masuk lewat jalur khusus. Setelah mendengar jawaban Cheo Ryugeom, Min Duele seketika terkejut, karena setelah itu,
Cheok Ryugyeom tiba-tiba menyatakan, ia adalah manajer pribadinya Min Duele, dan menyuruhnya untuk tidak khawatir mulai sekarang, karena sesuai peran pekerjaannya sebagai seorang manajer, ia akan melindungi selebritinya. Pada saat yang sama, Cheok Ryugyeom bergumam, sama seperti yang ia lakukan di masa lalu sebagai seorang pengawal, sejak jejak orang-orang yang memiliki energi Ki mengincar Min Duele, ia akan selalu berada di sisinya sekaligus melindunginya, karena itu merupakan cara tercepat menemukan orang-orang itu. Mendengar pernyataan Cheok Ryugyeom sebelumnya, Min Duele seketika mundur beberapa langkah ke belakang, lalu meminta Cheok Ryugyeom untuk tidak bertindak sebagai manajer di sekolah, karena jika rumornya beredar, ia yakin itu akan menimbulkan masalah bagi mereka. Kemudian, Min Duele merasa malu, lalu menjelaskan, dia sebenarnya belum benar-benar menjadi seorang selebriti. Setelah ia mengatakan itu, ia tiba-tiba terkejut, karena melihat Cheok Ryugyeom telah menghilang dari hadapannya. Sementara itu, di tempat lain, terlihat ada seorang murid berkacamata lain yang tengah dirundung oleh murid-murid nakal, dan diminta untuk menyerahkan biaya kelas. Murid berkacamata menolak, dan mengatakan, ia tahu uang itu akan mereka serahkan pada Jin Il. Tiba-tiba, Jin Il muncul dan langsung memukul perutnya dengan keras. Pria berkacamata itu adalah ketua kelas, dan melihat hal itu, murid-murid lain mulai ketakutan. Saat itu, Cheok Ryugyeom seketika muncul di dekat Moon Junho yang tengah memperhatikan kejadian itu diam-diam, dan bertanya padanya, apa yang sedang terjadi. Ternyata, Cheok Ryugyeom tiba-tiba meninggalkan Min Duele dan pergi ke ruangan kelas, karena ia merasakan sedikit energi Ki berasal dari ruangan kelas itu. Namun saat ini, ia sudah tidak dapat merasakan energi Ki sedikit pun di tempat itu, seolah-olah tidak pernah muncul di tempat tersebut. Kemudian, Moon Junho segera menjelaskan, kejadian ini terjadi karena Jin Il ingin memungut pajak dengan dalih untuk biaya kelas. Ia juga menambahkan, sekolah ini seperti dunia milik Jin Il, karena dia kuat, keluarganya kaya, dan para guru takut padanya. Dengan kata lain, Jin Il adalah raja di tempat ini. Mendengar itu, Cheok Ryugyeom seketika terkejut. Rupanya, Jin Il dapat mendengar apa yang dikatakan oleh Moon Junho tentangnya pada Cheok Ryugyeom. Dan hal itu membuatnya senang dan melirik ke arahnya Cheok Ryugyeom. Namun tiba-tiba, Cheok Ryugyeom menanyakan, apakah orang serapu itu bisa dianggap raja, dan pada akhirnya, ceritanya pun bersambung.